Selamat sore. Nah, rekan-rekan yang mengidap penyakit tuberkulosis, yang kepingin masuk polisi, apakah bisa? Ini pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya, bagaimana jika seorang mengidap penyakit tuberkulosis agar bisa masuk polisi. Nah, ada seseorang yang mengidap penyakit tuberkulosis, kemudian sudah menjalani pengobatan tuberkulosis selama 6 bulan, ternyata tahun depan juga tidak lulus masuk polisi, karena ternyata di hasil foto ronsennya tertulis fibrosis TBC. Nah, kali ini kita membahas tentang apa itu penyakit fibrosis karena tuberkulosis. Nah, fibrosis sendiri itu adalah kerusakan pada jaringan paru atau yang disebut sklerosis. Nah, jaringan parut ini itu terbentuk karena banyak hal. Bisa saja orang mengalami penyakit fibrosis karena pekerjaan, misalnya orang yang bekerja di pabrik besi sehingga terkena debu logam, kemudian di pabrik asbes, di daerah batu bara, dan ini pekerjaan yang rawan untuk terkena penyakit fibrosis paru. Nah, penyakit yang lain yang bisa berakhir dengan fibrosis, salah satunya adalah penyakit tuberkulosis paru. Kemudian penyakit lain seperti pneumonia, rematik juga bisa berakibat kerusakan pada jaringan paru. Orang yang sedang menjalani pengobatan kemoterapi juga bisa. Atau penyakit kanker paru yang menjalani radioterapi secara berulang juga punya peluang untuk terjadinya fibrosis baru, atau juga karena kebiasaan merokok untuk sekian waktu yang lama. Nah, rekan-rekan, walaupun kita menjalani pengobatan tuberkulosis, memang harapannya kalau kita menjalani, kita akan sembuh dan jaringan paru kita bersih sehingga kita bisa masuk ke sekolah-sekolah yang mensyaratkan syarat-syarat kesehatan termasuk hasil foto ronsen. Tetapi selama menjalani pengobatan, memang hasilnya belum tentu hasilnya adalah tuberkulosisnya sembuh sempurna tanpa meninggalkan bekas. Kadang-kadang walaupun tuberkulosisnya sudah sembuh dan tidak menular, ternyata terbentuk juga jaringan fibrosis yang akan diderita oleh seseorang seumur hidupnya. Bahkan jaringan fibrosis ini bisa makin memburuk. Nah, gejala-gejala fibrosis pada umumnya berupa sesak dan batuk, ya. Dan sesak dan batuk ini dirasakan makin memburuk jika pasiennya terkontaminasi oleh infeksi bakteri atau infeksi virus seperti flu. Gejala-gejala yang lain di samping gejala batuk dan sesak yang merupakan gejala utama adalah lemah, berat badannya mengalami penurunan, nyeri otot. Bahkan kalau fibrosisnya cukup luas, itu bisa mengakibatkan jari-jari kaki maupun tangannya kebiruan yang menandakan bahwa saturasi oksigennya mengalami masalah. Untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui apakah jaringan parunya mengalami fibrosis, biasanya kita melakukan pemeriksaan foto ronsen, bisa CT scan juga bisa, atau MRI. Sedangkan untuk mengetahui seberapa buruk daripada fungsi paru-paru kita, biasanya kita melakukan pemeriksaan faal paru dengan spirometer. Nah, spirometer ini memang tidak semua dokter bisa melakukan, biasanya dokter yang memiliki keahlian tertentu yang bisa melakukan pemeriksaan spirometer. Dan obat-obatannya pada umumnya sama ya. Pengobatannya adalah melegakan pernapasan, kadang pasien harus membutuhkan oksigen, bronchodilator, tetapi juga ada pengobatan rehabilitasi untuk mengembalikan faal parunya ke keadaan senormal mungkin. Nah, rekan-rekan,
jika kita memiliki atau sudah didiagnosa dengan fibrosis paru-paru, kita harus melakukan rehabilitasi untuk mencegah komplikasi seperti apa? Peningkatan tekanan paru-paru atau hipertensi portal, gagal napas, gagal jantung, ataupun sampai menderita kanker paru. Nah, demikian rekan-rekan topik kita tentang fibrosis paru. Bye!